wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallam ala Muhammad. Jamaah yang Ramadan, alhamdulillah kita kembali setelah selesai mengerjakan sholat tarawih di malam yang ke-7. Dan nanti kita akan tutup witir secara berjamaah. Maka orang-orang yang mengerjakan sholat tarawih dan hingga menutupnya sampai witir berjamaah, maka inilah yang disebutkan dalam sebuah hadis yang berbunyi man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Orang-orang yang menghidupkan malam Ramadan, ini sembahyang malamnya, menahan kantuk, menahan uyuh semuanya, baik itu sholat wajib maupun qabliyah ba'diyah yang disebut dengan rawatib. Kemudian dia mengerjakan sholat tarawih atau sholat qiyamul Ramadan dengan iman dan ikhlas. Apa kata Allah? Akan aku ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kembali kita menguraikan bahwa Ramadan menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu, Ramadan yang terdahulu. Sejak Ramadan yang terdahulu berarti 11 bulan ke belakang kita tarik. Ini dosa-dosa kita yang bahari-bahari, doa-doa kita yang bahari-bahari yang pada takabur. Di Ramadan inilah kita tempat mengadu, artinya tempat mencurahkannya kepada Allah. Kemudian ada kemarin juga kita uraikan, ada penghapus dosa antar waktu, yaitu yang 5 waktu. Sembahyang maghrib menghapus dosa dari asar. Sembahyang isya menghapus dosa dari maghrib sampai ke isya. Kemudian sembahyang subuh menghapus dosa dari isya sampai ke subuh. Kemudian sembahyang zuhur menghapus dari indah subuh sampai ke zuhur. Kemudian sembahyang asar menghapus perbuatan atau kesalahan dosa-dosa kita dari zuhur sampai ke asar. Sembahyang pulang maghrib menghapus dosa dari asar sampai ke maghrib. Nah, jadi setiap hari kita tuh ada isi dosa, karena kita ada pernah meninggalkan sholat. Kemudian ada dosa penghapus atau yang diberikan Allah keampunan itu antar hari, yaitu 6 hari yang disebut dengan sholat Jumat. Orang-orang yang mengerjakan sholat Jumat dosanya 6 hari semingguan akan Allah berikan keampunan atau dihapus. Itu nama gawi sembahyang Jumat. Nah, untuk sembahyang Jumat dari beberapa hadis memang ada perbedaan paham. Ini paham yang membedakan. Orang-orang yang menafsir hadis yang membedakan. Lalu ini ada beberapa pendapat. Di hadis diberikan keterangan yang tidak wajib. Di situ redaksinya jelas. Yang tidak wajib mengikuti jamaah Jumat, artinya nangkada diwajibkan 4 sembahyang Jumat secara berjamaah. Yang pertama orang garing, nangka 2 anak-anak, nangka 3 ibu-ibu atau perempuan yang sibuk, dan itu kada diwajibkan. Nangka 4 musafir, orang yang sedang dalam perjalanan, ini kada wajib mengikuti jamaah Jumat. Kada wajib. Ingat, redaksinya itu tercatat tidak diwajibkan mengikuti jamaahnya, bukan tidak diwajibkan Jumatnya. Nah, jadi redaksinya harus dipahami. Ini ada perbedaan paham ulama. Nah, pilih yang mana kita?
kebanyakan ibu-ibu yang tidak pergi ke Jumat, nang kada tulak ke masjid setiap hari Jumat, ia mengerjakan zuhur di rumah. Kasihan ibu-ibu. Maka Jumat ini adalah menghapus dosa 6 hari semingguan. Allah berikan ampunan. Lalu ibu-ibu di rumah sampai yang zuhur. Kasihan ibu-ibu. Ada terasa sidin. Lelakian Jumat ke masjid sampai minggu. Ibu-ibu di rumah disuruh mengganti dengan zuhur. Nah, ini ada perbedaan pandangan ulama. Kalau kita mengikuti perbedaan dari pandangan ulama, kita kembalikan ke fungsi awal. Apa garang fadilahnya sembahyang Jumat? Oh, ternyata menghapuskan dosa nang semingguan nang 6 hari. Oh, berarti kalau nyama ke masjid kada mengikuti di rumah sembahyang zuhur, oh berarti kada terasa kita. Nah, itu akal pikir kita lah menelaah ke situ. Sedangkan bunyi hadisnya redaksinya tidak diwajibkan mengikuti jamaah Jumat berjamaah. Sedangkan ada hadis lain lagi, la juhri bil yaumil Jum'ah, tidak ada zuhur pada hari Jumat. Karena Jumat itu disebut dengan Idul Muslimin, hari rayanya orang Muslim. Nah, jadi ibu ini kada hari raya, hari raya lalakian aja nang Jumat sama sikit hari raya. Ibu-ibu kada upat dari raya karena menggali sembahyang zuhur di rumah. Nah, dari sinilah kira-kira mau patiman mana, paham mana, silakan. Yang terpenting di dalam era sekarang ini kita jangan pernah menganggap sesuatu amaliyah orang lain itu sesat. Jangan pernah menganggap amaliyah orang lain itu bid'ah. Jangan pernah menganggap amaliyah orang lain itu dikatakan dengan sebutan yang asal atau dicela. Ada boleh. Karena apapun yang diamalkan oleh orang lain itu adalah tanggung jawabnya. Kita tidak akan dihisab, kita tidak akan ditanya tentang bagaimana amaliyah tetangga kita. Kita tidak akan ditanya tentang amaliyah orang yang bukan diri kita. Jadi yang ditakut itu diri kita seorang itu. Nah, jadi bagusnya kayak apa ini? Kadang terjadi perbedaan pendapat. Sesekali gawe Jumat. Kayak apa caranya menggawe Jumat di rumah? Kada balain. Kalau ibu-ibu di rumah tatap sembahyang Jumat gawe 2 rakaat. Ini khutbahnya ada. Kenapa ada khutbah? Berapa khutbah sembahyang sorangan Jumat? Siapa yang dikhutbahi? Khutbah itu nasihat. Siapa yang diberikan nasihat? Kalau di masjid berjamaah tentunya banyak makmum, maka ada rukun khutbah. Jadi kalau di rumah itu sembahyang Jumat ibu-ibu tetap 2 rakaat. Musafir kata lain, tapi musafir ini ada keistimewaan, boleh ini menjamak kasar. Kalau di dalam perjalanan hari Jumat, sembahyang Jumat 2 rakaat mengikuti di tempat atau di musala atau berjamaah ataupun sendirian. Ketika dalam perjalanan langsung ibadah tutup 2 rakaat, langsung berdiri 2 rakaat, langsung sembahyang kasar jamaah ini musafir. Boleh kalau di dalam melakukan perjalanan. Nah, jadi nanti ibu-ibu yang kada pernah sembahyang Jumat dirasai, ada artinya jangan takutan salah, karena sekarang ini umat Islam ini sudah banyak dai-dai yang terkenal, dai-dai yang berpendidikan tinggi. Setelah lulusan Mesir pun masih banyak kontrol dan kontraknya. Jadi hal-hal perbedaannya itu bukan kita mendakwakan atau menyebutkan kesalahan kepada amaliyah yang lain. Maka tidak salahnya kita mengikuti sebahagian pendapat yang lain. Gawe zuhur enak minggu akan datang, gawe pulang Jumat dirasakan di mana perubahan kehidupan kita. Harus merasakan itu. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan dari 7 hari itu ada yang disebut dengan Jumat. Dari 12 bulan ada yang disebut dengan Ramadan.
kemudian kita sia-siakan. Allah memberikan kesempatan, kenapa kita lepas, kita tinggalkan? Oh, jadi beginian ini ada wajib Jumat di rumah, zuhur juga. Apa bedanya sembahyang keluar rumah sama sedikit, sembahyang di rumah ya sembahyang juga. Yang dipermasalahkan itu zuhur dan Jumat. Ikuti hadis saja, la yuhri fil yaumil Jumat. Ujar Nabi, kada ada zuhur pada hari Jumat. Karena begitu turun surah Jumat, sebelum turunnya surah Jumat memang zuhur. Setelah adanya surah Jumat, maka tidak ada lagi zuhur pada hari Jumat. Lalu kita sama aja ada dasarnya atau dalilnya ada juga menggawi. Nah, kemudian kalau kita telisik lagi, udah ringkas saja. Dari sembahyang yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, itu sebenarnya suatu rangkaian batang tubuh kita. Awal-awal zuhur itu diadakan atau disebutnya zuhur itu adalah awal-awal bagaimana proses Allah menjadikan bibit yang awal, yaitu Adam. Jadi dahulu Adam. Dari Adam berproses jadilah yang disebut dengan cikal bakal, yang disebut dengan orang tua kita, yaitu disebut dengan sholat asar. Jadi zuhur itu awal-awal bagaimana ketika berproses kemudian menjahirkan yang namanya cikal bakal atau asal muasal, disebut dengan Adam. Maka jadilah sembahyang asar. Dari Adam jadilah orang tua kita. Jadi orang tua kita yaitu asar. Makanya ada di dalam sebuah hadis itu, orang yang meninggalkan sholat asar miskin. Artinya orang yang tidak mengerjakan sembahyang asar itu miskin. Kenapa? Kecuali yang mengerjakan asar. Karena orang yang meninggalkan sholat asar, orang yang tidak mendoakan orang tuanya. Karena sholat asar itu adalah makamnya atau duduknya ada pada orang tua kita. Apabila anak Adam tidak mendoakan kepada kedua orang tua, maka terputuslah rezekinya. Habis. Kita bahasa lisan aja. Nah, jadi kita ingatkan, kalau ekonomi kita murah parit, perhatikan sembahyang asar. Amun rancang ketiga sembahyang asar wajar saja. Banu kekurangan, banu tak untal wajar aja, karena kita ketinggalan rancak meninggalkan yang disebut dengan sholat asar. Kalau ekonomi mau bagus, sholat asar jangan pernah ditinggalkan. Kemudian setelah jadinya orang tua kita, masuklah dari asar menuju kepada maghrib. Apa gerak arti maghrib? Maghrib itu artinya gelap. Kenapa disebut dengan gelap? Ada kelihatan. Kenapa ada kelihatan? Karena batang tubuh kita ini hanya masih segumpal darah. Jadi maghrib itu menggambarkan ketika kita masih segumpal darah di alam rahim. Itu kisah maghrib. Allah mengadakan maghrib itu cerita kejadian diri kita. Maka maghrib ini adalah ketika kita masih segumpal darah di dalam rahim, disebut dengan maghrib, gelap, ada kelihatan. Kemana tujuannya maghrib? Maghrib tujuannya adalah kepada keluarga timbang abah kita. Jadi bila orang sembahyang maghrib, ia sama dengan mendoakan daripada keluarga kuitan dari ayah kita atau abah kita bila disembahyang maghrib. Kemudian dari maghrib naiklah lagi kepada isya, sembahyang isya. Asal kata asa, asa itu nampak atau hidup. Nah, sembahyang isya ini kenapa? Itu cerita ketika kita di alam rahim tadi, dihembuskan roh, ditiupkan roh kita di dalam rahim pada saat isya. Maka orang yang mengerjakan sholat isya, ia sama dengan memberikan doa, sama dengan mengirimi daripada pahala kepada keluarga timbang ke umat kita. Nah, orang sembahyang isya ini sayang lawan kuitan timbang ke mama.
Orang sembahyang maghrib sayang kepada keluarga timbang Ka'bah. Ada istilah. Maka setelah roh tadi dihembuskan di alam rahim disebut Isya. Sembahyang Isya itu sama. Maka tibalah sholat subuh atau waktu subuh. Subuh ini artinya fajri. Fajri itu artinya nampak. Apa yang disebut dengan nampak? Lahirlah kita. Jadi subuh itu menunjukkan bahwa diri kita ini dari yang segumpal darah tadi, kemudian saat Isya dihembuskan rohnya, maka subuh kita dilahirkan, dijahirkan, dinampakkanlah. Isya itu nampak, artinya dihidupkan lagi. Nah, Isya subuh dinampakkan lagi disebut dengan fajri, fajar ya. Fajar itu artinya sudah kelihatan, sudah nampak, sudah orangnya. Nah, disebut dengan fajar. Maka sembahyang subuh ini diri kita berikungan sudah. Begitu subuh diri kita berikungan, inilah menerima tugas. Apa tugasnya? Tadi dari perjalanan zuhur menuju ke asar, dari asar menuju ke maghrib, dari maghrib menuju kepada isya, daripada isya menuju kepada subuh. Bukankah kita ketika di alam rahim itu menjalani proses selama 9 bulan 9 hari? Nah, ada 2 lebih. Nah, subuh inilah hari lahirnya kita, atau disebut dengan kelahiran, kenampakan hidupnya diri kita berikungan. Lalu kapan tadi terjadinya penyatuan daripada roh dan batang tubuh, yaitu pada hari Jumat, di mana Jumat inilah semua alam semesta beserta isinya Allah jadikan atau Allah ciptakan. Maka jangan tinggalkan sholat Jumat. Nah, sekali lagi buat ibu-ibu yang mungkin belum biasa sembahyang Jumat kada balain, nang kayak apa caranya sembahyang subuh, nang kayak itu juga 2 rakaat sama, gawi aja. Itu jangan ada pendapatnya, itu bukan kada ada pendapat atau kada adanya. Ini pendapatnya banyak. Hanya terjadi perbedaan paham, namun kita jangan pernah berada pada satu paham. Saatnya diri kita ini menuju hari akhir dunia. Jangan lagi kita ini bergelut kepada suatu ormas. Kenapa? Apabila benteng keimanan kita belum kuat, maka kita akan merasa benar terus. Ketika kita berada pada salah satu ormas, maka kita akan merasa benar dan menyalahkan pendapat ormas yang lain. Ada boleh itu. Kenapa? Karena bila memunculkan celah, sedikit pun memunculkan celah, maka kita tidak akan disebut dengan diri yang selamat. Maka kita akan disebut dengan diri yang celaka. Apapun amaliyah orang, itu hanya perbedaan paham. Yang penting kita niat beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ujar Tuhan, aku menciptakan manusia dan jin itu kada lain, satu saja kehendakku, yaitu beribadah. Nah, jadi kita ini tahu beribadah aja. Jangan mengikuti pendapat-pendapat yang sifatnya mencela akan amaliyah daripada orang lain. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, betapa pentingnya Ramadan dan betapa pentingnya Jumat dan betapa pentingnya 5 waktu. Inilah yang perlu diperhatikan. Salat 5 waktu penghapus dosa antar waktu. Kemudian Jumat penghapus dosa antar hari, yaitu 6 hari. Hari yang ke-7 penghapusan. Kemudian penghapus dosa antar tahun atau antar bulan, yang disebut dengan Ramadan. Jangan pernah tinggalkan, jangan pernah lepaskan yang namanya sholat. Bila ingin hidup lebih baik, maka perbaikilah pertemuan kita dengan Tuhan yang disebut dengan sholat. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sesungguhnya sholat itu adalah pertemuannya orang mukmin dengan zatnya, dengan Allah Ta'ala. Itu demikian betul pada malam hari ini. Semoga apa yang kita uraikan
bisa bermanfaat dan bisa kita amalkan. Di mana kita umatnya Nabi Muhammad sudah diberikan keistimewaan selama umat Nabi Muhammad sempat bertaubat sebelum ajal atau sebelum roh berpisah daripada badan, maka Allah menjanjikan akan keampunan daripada segala dosa-dosa kita. Demikian kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mengerjakan sholat witir.